Saya tak ngopi dulu ya. Ini ngopi, rokokan, ngolah pinggir, roh yang pokok. Ya, ngerokok dulu boleh, Mbak. Ngopi dulu, rokok dulu. Monggo. Santai aja, santai. Baru jam 9. Nah, ngopi dulu, ngerokok dulu. Nah, ini Mbah Kalimi juga boleh, silakan monggo dicerna dan coba disampaikan Pak Kalimi apa yang dimaksud yang tadi saya bacakan. Kan saya sudah membacakan. Kan menjenengan yang menyimak dan mendengar tuh lebih tengen daripada yang baca biasanya. Makanya saya lebih senang mendengarkan, kalau dibacakan tuh lebih senang saya. Makmuman itu saya lebih senang daripada ngimam aslinya, bisa mendengarkan gitu. Apa Mbah? Monggo silakan. Masih berkisah tentang sembahyang. Jadi itu kata-kata apa? Itu yang dimaksud sarasean para wali gimana? Sarasean itu apa Pak ya? Ya, Sarasean. Sarasean. Sarasehan itu kalau kayak kita paguyuban nih loh. Kita kumpul ngeriung terus membahas sesuatu, itu namanya sarasehan. Nah, kayak kemarin kita di Porsikom itu kan sarasehan namanya. Hadir dalam sarasehan Porsikom. Itu sarasehan. Ya, silaturahmi, sarasehan. Cuman biasanya sarasehan itu dijadwalkan, ada jadwal sarasehan. Hampir sama dengan apa namanya ya, pasewagan, pertemuan. Ada kalau di kerajaan itu ada pasewakan agung, pertemuan. Sama dengan halakoh Pak? Ya? Sama dengan halakoh. Apa? Sama dengan halakoh, beda. Sama dengan halakoh apa tidak? Ya halakoh bahasa Arab. Ya bahasa Arab. Sarasehan biasanya lebih pada duduk nyantai, gitu, melonjor-melonjor. Gitu. Kalau sidang biasanya kursinya ya tinggi-tinggi. Perkumpulan, pertemuan untuk membahas sesuatu itu namanya sarasehan. Ada Mbah, apa lagi Mbah? Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya Mbak Yai masalah ini mengetahui hakikat sholat yang pertama, yang kedua sholat itu harus tahu yang disembah. Kalau yang nggak tahu yang disembah terus gimana Mbak Yai Ya, penjelasannya? Maksudnya? Untuk mengetahui janganlah menyembah bila tidak ada siapa yang disembah. Ya, kalau tidak tahu. Iya kalau tidak tahu. Untuk mengetahui hal seperti itu gimana caranya? Ya tahu yang disembah sebenar-benarnya. Selama ini kan kita tidak tahu yang Ya, kita kembali kepada hakikat. pembahasan awal, temanya emang sembahyang ya. Iya. Jadi kalau sekilas yang nyangkut dari hasil saya baca, kata sembahyang itu sendiri tidak ada dalam literatur bahasa Jawa kuno. Nggak Tidak ada. ada. Tidak ditemukan. Ya. Nah, tapi sembahyang itu berasal dari dua kosakata, sembah sama Yang yang. Nah, kalau itu ditemukan di kamus bahasa, sembah itu artinya menghormati. Menghormati, Sembah. Makanya kalau kita hormat, assalamualaikum, ini sembah. Ya kan? Kalau ada tamu, Sunda juga begitu. Nanti itu tapi ditarik, jadi nggak jadi salaman itu, belum udah ditarik. Gitu. Tapi kan sifatnya apa? Penghormatan, tunduk. Nah, kemudian memohon, saya mohon ini itu ya kan, ada 3 itu sembah. Yang itu zaman dulu sering diartikan dengan dewa, ya dewata. Ya. Ya kalau bahasa keren sekarang ya diyakini sebagai Tuhan.
Makanya ada orang yang bilang mempertuhankan dewa, padahal dewa itu artinya juga Tuhan. Dewata. Ada pulau Dewata, itu kan di Bali, karena dia kebanyakan menyembah dewa-dewa, dewata. Brahma, Wisnu, Siwa itu kan, itu keyakinan. Nah, kemudian diidentikan sembahyang seolah sama dengan salat. Ya. Itu dulu kan, Mbak ya? Ya. Nah, salat sendiri itu tidak dikenal oleh orang Jawa. Enggak. Salat itu dikenal setelah ada agama yang dibawa dari Timur Tengah, Ya. dari Ya. Arab. Ya. Ya, Ya. itu berasal dari kata sholat. Salat ya, dulu salat lah bukan sholat. Berasal dari kata sholat. Nah, itu setelah masuknya agama Islam di abad 14. 14. Jadi itu zaman Wali Songo berarti. Abad 14 sampai 15 itu zaman Wali Songo. Itu. Nah, sembahyang itu dikenal di agama raja-raja kan. Setelah Islam diterima sebagai agama raja-raja Jawa, baru mulai salat itu ada. Tetapi kan tetap yang lazim digunakan bukan salat, tapi Sembahyang. sembahyang. Zaman saya aja kan udah Iya. remaja, belum pernah nyebut salat. Iya, sembahyang. Nggak tahu mana sembahyang. Sembahyang zaman dulu sembahyang. Ya, sembahyang. Dan kata-kata salat sendiri itu dipopulerkan, didakwahkan, disiarkan itu justru di Indonesia pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka. Baru itu kata-kata salat mulai diinikan lewat pengajian-pengajian, lewat itu ya oleh para dai. Itu sebetulnya. Nah, udah itu kembali. Nah, udah bisa dipahami itu dulu ya. Ya. Sembahyang itu. Ya, intinya itu. Dan kata sembahyang ini maknanya lebih luas Betul. daripada Sholat. salat kan, Ya. karena sembahyang ini bisa digunakan dan bisa dipakai oleh agama lain. Betul. Kalau sholat Ya. nggak bisa karena Bisa. cepat hanya untuk orang Islam. salat itu. Ya itu dulu tuh, itu kita paham dulu lah tentang. Nah, kemudian yang ditanyakan ada salah satu bait kidung itu ya dari suluk Wujil. Ya. Suluk itu sama ya kan, Sunan Kalijogo juga punya suluk kan. Tuh. Kidung ya, kidung rumeksa ing wengi itu Sunan Kalijogo ya. Nah, kalau suluk Wujil itu Sunan Bonang. Ya. Sunan Bonang kan juga gurunya Sunan Kalijaga. Di dalam suluk Wujil itu tadi ada ojo nembah yen tan katingalan temahe kasur ulane. Ya. Artinya ya jangan menyembah itu ya. Ya. Janganlah menyembah bila tidak tahu siapa yang disembah. Ada katon. Ya. Nanti malah menjadi asor martabatmu. Karena apa ya? Orang nyembah kok nggak tahu yang disembah itu orang apa namanya? Kalau anggaplah ini raja misalnya, sana ratu. Nah, ini nyembahnya ada tahu ini rajanya, itu ratunya gitu. Jadi kita menghormati siapa? Menghormati raja, menghormati ratu kan jelas gitu. Jelas. Raja ya gini kan laki, ratu itu perempuan gitu. Pak paham lah ya. Jadi Ya. makanya nyembah itu maknanya menghormati, tunduk gitu, tunduk sama raja, tunduk sama ratu. Terus nyuwun permohonan, mohon pada raja, mohon pada ratu. Itu sembah, artinya kan harus jelas. Kalau mau minta itu minta sama siapa, kalau mau ngormatin siapa. Itu, terus bentuk penghormatan itu seperti apa gitu.
tata keramanya bagaimana kan gitu, tunduk, patuh gitu ya. Mohon jelas mau mohon apa gitu. Dan itu kan kalau ada kan kita menyembah dengan penuh kesadaran, menghormati saya menghormati jenengan, saya sadar jenengan itu siapa. Iya. Oh ya, kok dia lebih tua dari saya sadar saya yang udah harus hormat sama yang tua, minimal itu kita tahu itu loh. Kalau enggak nanti salah cara menghormati. Itu makanya kemarin kan dipertanyakan. Itu kemarin pas marah itu antara guru dan murid itu Iya. kan. Itu. Jadi ada tata krama. Nah itu sembah artinya yang, nah itu yang itu ya dewa, dewata atau Tuhan. Jadi artinya ya kalau nggak kenal gimana? Kok nyembah kok dengan sesuatu yang dia nggak Kenal. iya kan Mbah? Iya. Akhirnya orang dulu ada yang nyembah patung gitu ya, nyembah pohon, nyembah batu, yang kemudian ada pemahaman yang disebut keyakinan itu disebut dinamisme ya, ada animisme, ada dinamisme. Itu dia salah menyembah, beritanya begitu. Nah itu alasan utamanya dalam ajaran Sunan Bonang ini, di dalam suluk usilnya, janganlah kamu menyembah kalau belum tahu siapa yang disembah. Nanti kamu asor derajatmu karena kamu salah menyembah. Itu ya kan, nanti asor, nanti kamu kecewa, nanti kamu akhirnya malah jadi berbalik gitu. Mau ngurmatin malah merendahkan, akhirnya kan merendahkan diri sendiri. Itu bisa dipahami Mbak ya? Bisa. Lalu bagaimana caranya? Ya cari tahu kan. Wah di sana itu ada raja yang adil dan bijaksana. Kemudian di sana ada raja yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Kita minimal cari tahu, cari informasi. Kemudian setelah ada informasi dengan cara mendengar, kan kita ada motivasi Mbak. Iya. Ada nggak irodat? Ada. Kehendak, keinginan. Ada. Aku tak kepengen, minimal ada penasaran ketika kita berusaha untuk mencari berita, kabar. Nah, Pawarto, Pawarti gitu kalau Dursasana. Man sengkuno, man sengkuni, Pawarto, Pawarti man gitu. Nadong dawuh. Nah, itu kan pengen denger. Kayak gini ini kan dia mendengar kita. Iya. Nah, cuman kita ada dua, mendengar dan membaca. Kalau menyimak, kalau nggak menyimak ya cuman mendengar. Nah, ini kan input Pak. Nah, kemudian supaya jangan taklid buta, jangan ikut-ikutan tanpa pengetahuan ya, ikut grup tanpa ini, itu namanya taklid buta. Kita dituntut menggunakan pendengaran dan mata kita, makanya nanti diminta pertanggungan jawab. Kalau di Quran tuh wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikut-ikutan terhadap segala sesuatu yang kamu nggak tahu. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal absor, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, pikiranmu, itu diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nggak bisa, wah nderek aja. Kalau nderek aja nanti jegur jurang melok no. Itu makanya harus cari tahu, itu penting. Begini ini penting Mbak, begini penting, masa ya kadang-kadang cari untuk input. Nah kalau udah, nah bagaimana cara kita bisa itu, ya harus ketemu kan gitu. Iya. Berusaha untuk ketemu. Makanya di dalam Islam yang namanya sholat ya. Sholat itu dinyatakan oleh Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kemudian ketika kita memperingati Isra Mi'raj, Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan untuk perjumpaan. Betul nggak Pak? Mi'raj itu perjumpaan dengan antara hamba dengan Tuhan, dan yang dipanggil itu abdi.
abdun bi abdihi. Itu untuk berjumpa dengan Robnya. Nah, itu kan berarti ada gerakan. Nah, ketika kita sholat 5 waktu kemudian dilakukan tanpa kesadaran, tanpa pengetahuan, kira-kira hasilnya apa? Nah, itu masalahnya. Makanya tadi dibahas. Makanya jangan kamu menyembah kalau kamu tidak tahu yang disembah. siapa yang disembah. Jadi harus cari tahu sehingga baik di dalam Islam maupun keyakinan orang Jawa, usaha-usaha itu ada. Nah, kalau orang Jawa itu justru istilah yang pernah kita dengar itu tirakat. Saya yakin kata-kata tirakat itu kan berasal dari kata torikot. Itu kan di dalam Islam pada abad 14-15 kan itu diajarkan oleh para wali. Di dalam torikot itu ya ada laku-laku. Ya itu menjadi tirakatan orang Jawa atau tirakat. Ya kan? Makanya kenapa orang Jawa tapa? Itu kan bagian dari tirakat. Iya. Poso malah ada ngebleng, ada poso mute, ada poso ngidang, ada poso apa mbah ngalong, ada poso ngerawat apa. Kata Tuh. Nah, di dalam Islam sendiri, di dalam laku tarekat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan juga tapa. Uzlah dia meninggalkan dari keramaian, kemudian masuk ke dalam sebuah gua namanya Gua Hira Kholwat. Di situ ada liko. Sehingga dia ketika berjumpa, di situ dia bisa mendengar apa? Kalimat-kalimat Tuhan terpatri dalam hati, tidak berupa buku. Makanya Nabi Muhammad itu Rasul yang umi tapi bisa menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bisa menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena apa? Keumiannya itu sehingga bisa menjaga kemurnian firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Jadi itu, Mbak. Kalau ditanyakan ada yang kurang pas. Mbak Kalimi tambahkan boleh? Saya mau nanya nih. Bu Latri boleh kan? Oh nanya? Ya boleh. Jadi jangan sampai kita sia-sia capek-capek nggak karuan. Nggak Di ada sini asalnya. dijelaskan bahwa sholat itu hablum minanas. Iya. Tapi di ayat Al-Quran banyak menerangkan ya sholat itu untuk mengingatku. Ya. Di ayat Toha contohnya nih. Ini anallahu la Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Oke. Ya, tadi juga dibahas di dalam sholat tentu saja ada nilai-nilai kablum minanas dan ada nilai kablum minallah. Kalau dia memahami, gitu ya kan, memahami tentang sholat sejatinya sholat. Yang tadi disebutkan ada sholat daim. Ya. Tapi kalau tidak, hanya sebatas melakukan gerakan fisik, itu ngaranan apa itu? Nyembah mahdum sarpin. Nyembahnya nggak ngerti yang disembah, karena apa? Hanya gerakan fisik. Itu namanya mengerjakan sholat. Bukan mendirikan sholat, bukan menegakkan sholat. Tapi ayat yang sampean baca mengerjakan sholat apa menegakkan sholat? Tegakkan. Lah iya. Makanya sholat yang hanya dilakukan secara fisik itu kablum minanas. Karena harus disaksikan orang lain. Iya. Kalau sampean sholat berjamaah harus menyaksikan imam apa tidak? Menyaksikan. Nah, yang di belakang karena itu harus menyaksikan orang yang di depannya kan. Yang di depan terus yang paling depannya ngikutin imam dan kita ngikut ke belakang. Kablum nanas bukan? Kablum nanas. Kalau hanya gerakan itu di dalam sholat itu kablum nanas. Tetapi kalau engkau memahami makna-makna dan nilai-nilai ucapan dan gerakan di dalam sholat, di situ ada nilai spiritual. Pasti kablum minallah. Itulah akimis sholat li zikri, bukan mengerjakan tetapi menegakkan sholat perintahnya. Pripun Pak Andri?
Betul? Betul. Ya. Terus hasilnya apa? Ya kelihatan baik dilihat orang. Asal kamu rajin ke masjid kan kelihatan baik. Makanya sholat itu bisa dipakai alat pencitraan. Apalagi nanti kalau udah mulai tahun-tahun politik, banyak orang yang dadakan jadi orang soleh. Kalian melakukan sesuatu biar tampak soleh. Itu namanya hablum minanas. Ingat Allah, embuh. Bisa dipahami? Bisa. Ayo itu. Ayo, yang lain. Yang belum menegakkan sholat. Gitu. Tegak itu begini, enggak ada tegak begini. Artinya kita sebagai hamba yang doib, yang punya nilai sebuah kerendahan, menjalin hubungan dengan yang maha tinggi. Makanya ketika ruku, kita subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha besar, maha agung. Kita ruku, kita sama. Ya kan? Yang perlu dibesar-besarkan, diagungkan itu hanya Allah. Sedangkan kamu dengan sesama, sejajar. Podo-podo kawulane Gusti Allah. Tapi ketika sudah sujud, hal yang paling kita hargai, yang paling itu disebut mahkota, kepala, itu posisinya lebih rendah dari tempat keluarnya tai. Makanya sebutannya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, kalau hubungan dengan yang maha tinggi itu mending enek. Makanya dalam sholat itu ada qablum minan nas, ada qablum minallah. Bisa? Nah, iya, makanya yang mendominasi sholat di dalam Al-Quran itu irka'u wasjudu, ruka'an sujadan. Dalam rukuk dan sujud usahakan jangan nggak khusyuk. Waktu Allahu Akbar usahakan sekhusyuknya. Waktu rukuk usahakan khusyuk. Waktu sujud usahakan khusyuk. Dan sedekat-dekatnya hamba dengan Robnya di saat sujudnya. Karena itu apa? Ada mi'raj dalam sujud antara hamba yang rendah berangkat menuju kepada puncak kesadaran yang maha tinggi. Itu namanya mi'raj. Nah, selama ini udah berapa kali sujud, terus sujudnya ngapain gitu loh. Itu masih dekat-dekatnya hamba itu ada ketika dia sujud, maka perbanyak doa waktu sujud. Kalau perlu doa itu sambil sujud nih. Gitu Bapak Andri. Monggo yang lain silakan. Ya, namanya juga diskusi. Nah, monggo yang udah ngantuk boleh tidur. Ayo, yang lain. Nah, ini enak nih. Tadi Mbak Nur kan antaranya sholat apa? Yang hakikatnya sholat Hakikat sholat sama menyembah tahu yang disembah. ya. Nah, ini cuma sekedar input. Nah, ketika kita banyak orang kan ketika sholat yang 5 waktu Allahu Akbar kan, Ya. kadang yang enggak Allahu Akbar dikira enggak sholat, yang enggak Allahu Akbar kadang enggak dikira enggak sholat. Iya. Padahal yang enggak sholat itu juga dia bilang Allahu Latif. Dia menyadari Allah itu maha lembut, maha halus. Kan sama-sama itu. Sama yang Allahu Akbar, dia duduk sambil ngerokok, lihat asap Allahu Latif. Gimana Mbak Nur itu? Yang dipertanyakan apanya? Ya itu termasuk sholat enggak itu yang Allahu Latif? Sholat juga. Oh iya. Sholat juga. Kayak gini juga sholat juga ini. Oh iya. Iya. Ya udah. Kita menghadirkan kok. Nggak sholat doang yang dihadirkan ya. Oh iya. Ada itu di Quran, saya pernah baca itu. Setelah kamu habis sholat, ingatlah terus. Jangan sewaktu sholat doang. Ingat terus. Nggak 5 waktu itu enggak. Terus. Udah. Siapanya gitu. Kabelum minanas. Kabelum minallah apa kabelum minanas? Ya ingat Allah terus. Ablum minallah, bukan ablum minanas. Gimana Gus Andre? Ya. Iya.
harus ingat terus, Pak. Di Quran ada kayaknya, saya pernah baca itu. Berhubungan tanpa terputus. Iya, benar. Makanya sholat tuh artinya menghubungkan, Iya. menyambungkan. Terus nggak harus sholat doang. Tadi di Solo juga nyambung sholat Nah. daim, sholat daim. Karena ada kata-kata menyambung terus, berarti kan kita ini nggak tersambung seolah-olah. Tapi apakah pernah Allah itu nggak tersambung dengan kita? Tersambung terus. Tersambung terus. Kenapa harus menyambung gitu? Kan udah tersambung terus. Jangan lupa. Jangan lupa. Biar nggak lupa, Mbah. Nah, Biar nggak lupa. Allah nggak pernah lupa. Kalau kayak apa? Makanya udah kan Allah ingat terus. Kalau menyambung terus saya ingat terus. Iya, iya. Nah ini kan kali ini yang bikin gara-gara dulu kasuan aja. Dia bikin gara-gara. Saya cuma Mengapa? Kenapa Aku harus udah paham Banu kata. kenapa harus menyambung tuh? Karena Ya, ada karena kita dalam liputannya. Ya. karena ada sambungannya. Ada sambungannya dalam liputannya. Sambungannya apa Mbak Nur itu? Apa sambungannya? Gimana? Tadi apa tuh? Ya udah. Apa lagi? Udah paham Mbak Nur, udah terus. Udah paham. Kalau seandainya hanya dimaknai, hanya mengingat, mungkin nggak kita bisa mengingat Tuhan itu? Mengingat aku itu bisa apa enggak? Belum pernah bertemu. Nah, bakal bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau kalimatnya bisa diingat-ingat, Iya. kan bisa dihafalin. Bertemu. Tapi mengingat yang maha besar tadi, yang Allahu Akbar tadi, kalau Allahu Akbarnya bisa diingat saya. Coba kalau sholat berdiri nyebut Allahu Akbar, ingat saya. Iya, ingat. Tapi bisa nggak kita mengingat yang maha besar itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Gimana bisa disimpulkan nggak nih? Terus kesimpulannya gimana kira-kira nih? Nggak bisa katanya. Kata dia harus ingat untuk mengingat aku. Sementara sini bilang nggak bisa. Nah kesimpulannya gimana nih buat ini? Bisa nggak mengingat? Kita bisa nggak? Nah kita ingat harus ketemu. Nah itu. Masalahnya harus ketemu dulu. Nah, itu kan Tiap maksudnya kali deh. disembah. Kalau nggak ketemu, gimana kita bisa Nah. ingat? Dan ngelantur kita. Iya. Gitu. Harus ketemu dulu. Mungkin nggak bisa ketemu. Ya. Bisa nggak? Yang maha bisa temui bisa nggak? Apanya? Yang maha bisa ditemui. Ya dia yang menemui kita. Iya. Kita nggak bisa. Apanya? Kita bisa nemuin dia nggak? Merasakan mungkin. Ya ketemu ya itu butuh kesadaran. Sadar, dia kan dekat, masa nggak ketemu sih? Kalau saya jawabannya gampang. Kalau Allah mengizinkan, bisa ketemu. Jika Allah mengendaki. Menghendaki. Katanya lebih dekat daripada leher. Masa nggak ketemu? Berarti itu saking besarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita yang silau. Ya tuh. Ini aja, kalau tulisan saya deketin, itu nggak kelihatan saya saking deketnya. Nah, agak jauh sedang kelihatan lah. Tapi kalau gini nggak kelihatan tuh. Iya iya. Iya betul masuk masuk. Masuk nggak? Masuk. Ah tuh. Saking maha besarnya nggak gitu. Ya. Ada nggak nih? Ini ada nggak? Ada. Nggak kelihatan saya nih tuh. Iya. Tuh. Mana tuh? Tuh. Tulisan aja nggak kelihatan tuh. Kan deket. Karena jauh, agak jauh bisa dibaca. Saking maha besarnya ya. Ya. Gimana Mbak? Bisa ketemu nggak? Oke. Sesuatu ya yang nggak terjangkau ya. Nalar kita nggak jangkau, bahkan penglihatan kita aja nggak bisa menjangkau. Iya, Kata betul. Pak Ustadz kami saking besarnya dekat jadi nggak kelihatan ya. Itu kan nggak bisa kejangkau. Jadi perlu nggak sebutan? Kan nggak ngejangkau. Ya, Ngelihat aja nggak bisa. ya nggak bisa.
nggak ada sebutan juga. Karena dekatnya. Nah ini kan, enggak, saya hanya ini. Pak Kalim tadi loh. Saking dekatnya, saking besarnya, dekatnya, nggak kejangkau, lihat enggak, mungkin nggak bisa mengingat. Enggak. Jujur ketemunya gimana? Menyadari doang keadaannya. Ya, Menyadari keberadaannya aja. mengingat, Menyadari keberadaannya saja. menyadari, Keberadaannya. cara menyadarinya gimana gitu loh. Kalau keberadaannya itu kan, Andri ada di mana kan gitu ya? Ada di suatu tempat, waktu keberadaan berarti ada di suatu tempat. Ya. Nah, pertamanya kalau nanti menyadari keberadaannya, kita sadar sekarang dia ada di mana. Bukankah itu menyalahi etikot kita? Kan dia laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada di mana pertanyaan, butuh tempat enggak? Oh, iya, iya. Iya. Nggak butuh. Lu enggak butuh tempat kan? Iya, nggak butuh Gimana tempat. menyadari keberadaannya? Sang Maha, Mas. Dia meliputi ruang dan waktu. Ya enggak. Gini maksud saya simpulkan aja lah. Kan kita nyebut Allahu Akbar gitu ya. Ya kan? Dan sebutan-sebutan redaksi-redaksi yang lain yang kita sebut, baik ayat Al-Quran dan sebagainya. Sedangkan sesuatu yang kita sebut juga kita nggak jangkau, ya kan? Jadi yang terpenting itu kalimatnya, ungkapannya, sebutannya, apa kita memahami sesuatu yang kita lakukan itu, Memahami. walaupun tanpa sebutan, tanpa ingatan, tanpa. Artinya kalau kita katakan dekat, kan kita harus sadar bahwa dia itu dekat gitu. Disadari bahwa dia itu dekat, apalagi katakan Pak Tuan ini lebih dekat kok dari urat leher itu. Kesadaran itu yang lebih penting, apa ucapan Allah lebih dekat dari urat leher? Kesadaran itu, Mbak. Perlu sebutan, Enggak. perlu menanyakan keberadaannya. Enggak. Nah ini. Dan kita sadari bahwa dia itu apa? Maha. Dekat. Dekat. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang dekat. Apa yang paling dekat dalam hidup kita ini? Kematian. Ya, maut. Kematian. Kematian. Hmm? Kematian. Kematian. Itu tahu. Selain kematian, apalagi yang lebih dekat dalam hidup kita? Bahkan lebih dekat dari urat leher. Loh, yang lebih dekat dari urat leher apa? Allah. Aku Aku. lebih dekat pada hambaku daripada urat leher. Aku. Kesadaran itu. Berarti antara aku dan mati itu adalah sesuatu yang lebih dekat dalam hidup kita. Berarti kalau kita sadar mati itu dekat, kan sadar juga dengan yang aku ini. Betul nggak? Ya. Gimana, bisa dipahami nggak? Iya, iya. Ya. Jadi kalau mau ini sadar aku, sadar mati. Jadi kalau mau ketemu aku, mati. Kapan? Nah, pertanyaannya kapan dong? Sekarang Sekarang?
Saat ini di sini. tuh. Mati sakjroning urip. Berarti yang dekat dengan kita ini sekarang saat ini di sini ini dekat nggak? Dekat. Kalau gitu yang jauh Kemarin besok udah kan ada dekat ada jauh. Yang jauh apa? Jauh. saat ini kan. Yang jauh. Yang paling jauh dalam hidup kita. Ini tadi kan yang paling dekat dengan hidup kita. Udah, kemarin udah lewat, Mbah. Yang jauh apa? Udah lewat, yang jauh. Yang jauh udah Udah lewat. berarti masa lalu. Iya. Masa depan Masa lalu dong, udah lewat. Iya. Itu jauh. Jauh. Nanti Jauh. 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 Nanti jauh. Ya. Jadi gimana? Makanya kalau pengen kesadaran itu naik, jangan berpikir masa lalu dan jangan berpikir yang akan datang karena itu sangat jauh dalam hidup kita dan kita nggak pernah tahu. Nah kita kan masa lalu gimana, nanti gimana, masa lalu gimana, nanti gimana, nanti kalau mati kita nggak tahu nanti itu. Kenapa nggak sekarang kita mati? Wong dia lebih dekat dari urat leher. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, itu lebih dekat dari urat. Leher. Baru itu kita bisa naik ke puncak kesadaran, Pak. Makanya ada motivasi. Coba deh, kalau kamu lagi sujud dalam sholat, ya tanamkan dari hari ini sujud terakhir bagi saya gitu. Karena gimana, Pak? Nih, umpama malam ini malaikat Israel datang bisikin kita, atau aku ntar subuh mau silaturahmi, kamu mau ngapain? Diutus nyabut nyawa sampean nanti bar subuh. Kira-kira kalau sekarang kita udah tahu nanti bar subuh bahkan dicabut, sujud kita di waktu subuh gimana? Tenanan. Wah, tenang. Kenapa nggak dari sekarang aja sujud tenanan? Saat ini Sholatnya tenanan, posone ya tenanan. nunggu subuh. Pripun, Mbak? Nah, sholat yang tenanan itu yang menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau sampean mengerjakan sholat itu ya sudah apik, tapi jadi sudah terlihat baik. Makanya disebut kablum minannas, karena harus kelihatan. Makanya ada ibadah yang dipertontonkan, ada ibadah itu yang tidak dipertontonkan. Itu pun belum tentu aman yang tidak dipertontonkan, karena di dalam hati ini ada bisikan, pikiran. Ini juga nggak bisa ditonton orang, pikiran kita, hati kita. Gimana betul? Dua-duanya harus dijaga. Lahir, makanya namanya ibadah itu kudu lahir batine ngumpul. Kalau tinggal lahirnya doang, nggak perlu ibadah, ngapain? Orang yang udah mati juga disolati, nggak sholat sendiri. Tapi kalau batinnya tok, ya udah nggak perlu sholat kan? Makanya harus ngumpul supaya ada tawazun, keseimbangan antara kablum minannas dan kablum minallah. Kablum minannas itu lebih pada tata lahir, supaya lahirnya apik, batinnya apik. Lahir iku donya, kehidupan dunianya jadi baik, kehidupan akhirat juga jadi baik. Ya, pripun? Pun monggo aku tak ngerokok. Ya mau nanya lagi nggak apa-apa, mau diskusi. Kan perlunya bedah buku kan ada masukan yang bisa kita pakai bahan. Ada input lah, ada bahan proses berpikir. Kalau enggak kan kita juga nggak bisa bahas begini. Ya, apa tadi? Apa tanggapannya? Udah dijelasin Pak ya. Iya, yang tadi. Ente.
lahir itu dipertontonkan. Untuk batin enggak. Lalu kalau yang nggak paham gitu batin, Belajar. ya kalau itu Bali cukup Banur udah cukup. Ayo kita tutup dulu, nanti kalau ada yang lain nggak apa-apa lah sambil ngopi mau sarapan apa-apa. Saya habis makan. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.